Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 SDN Cijantung 03 Pagi. Di sini kami akan memaparkan problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal dengan anggota kelompok Afifah Yusriza, Ajeng Nur Afifah, Anissa Puspitasari, Anissa Laras Putri, Ayu Kurnia Malik, dan Devita Eka sebagai stakeholder. Pemerintah, problematika dalam pemerintahan sekolah kaku dengan kultur lama, terbatas kemampuan guru senior mengakses platform Merdeka Mengajar. Jika pemerintah menerapkan kurikulum dengan kerangka UBD, maka akan membutuhkan waktu untuk mengenalkan dan mengimplementasikan UBD ini ke setiap sekolah. Pemahaman mengenai kurikulum Merdeka kurang. Solusinya adalah perlu sosialisasi dan penambahan sumber informasi. Perlu sosialisasi mengenai platform tersebut. Mengadakan pertemuan antar dinas-dinas pendidikan provinsi terkait penerapan UBD. Problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal. Yang pertama sebagai stakeholder dari orang tua atau wali. Permasalahannya adalah orang tua belum mengenal secara detail implementasi UBD, mereka juga tidak mempermasalahkan perubahan yang terjadi dalam pembelajaran ataupun sistem pendidikan selama tidak mengganggu kualitas akademik peserta didik. Solusinya adalah perlu adanya sosialisasi kepada orang tua mengenai implementasi UBD karena mereka perlu dilibatkan dalam membangun dan melaksanakan program pendidikan untuk mendukung keterlaksanaan proses pembelajaran yang lebih baik. Sebagai kepala sekolah, dalam menggerakkan penerapan kerangka UBD untuk pertama kalinya di sekolah, hal tersebut disebabkan waka kurikulum dan guru masih menganggap kerangka UBD sesuatu hal yang baru dan belum memiliki pemahaman dalam pengimplementasian UBD. Solusi dari permasalahan tersebut adalah kepala sekolah membuat program mengenai pelatihan implementasi UBD di sekolah dan mengundang pakar ahli sebagai narasumber. Kepala sekolah menunjuk waka kurikulum untuk membantu mengkoordinir dalam pelaksanaan program pelatihan implementasi kurikulum UBD di sekolah. Nah, selanjutnya sebagai wakak kurikulum, permasalahannya adalah tidak semua sekolah menggunakan UBD, sehingga kurang referensi bagi wakak kurikulum untuk menyediakan pelatihan guru terkait kegiatan dan evaluasi dalam kurikulum UBD ini untuk meningkatkan kualitas tujuan pembelajaran. Wakak kurikulum juga perlu memberikan pelatihan kepada guru mengenai variasi metode dan media yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, dan alur UBD. Solusinya adalah wakak kurikulum perlu memberikan pelatihan kepada guru mengenai variasi metode dan media yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Tujuan pembelajaran dan alur UBD perlu mendatangkan narasumber yang memberikan sosialisasi kepada guru-guru di sekolah karena banyak guru yang belum mengetahui tentang kerangka UBD. Sebagai guru kesulitan dalam hal memanajemen waktu ketika menerapkan kerangka UBD. Dalam penyusunan materi, penyampaian konten, dan pelaksanaan asesmen memungkinkan akan memakan waktu yang melebihi dengan durasi yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan guru harus menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik yang beragam di kelas, seperti gaya belajar dan tahap pemahaman peserta didik. Solusi dari permasalahan tersebut adalah guru harus memaksimalkan waktu dan membuat timeline. Dengan begitu, guru juga harus meningkatkan keterampilan dalam memanajemen waktu. Kemudian, sebagai peserta didik, buku teks yang digunakan peserta didik dalam proses pembelajaran tidak selalu secara eksplisit menyoroti konsep kunci yang harus dipelajari, sehingga bahan ajar berupa buku teks belum sepenuhnya mendukung peserta didik dalam menggunakan kerangka UBD. Solusi dari permasalahan tersebut, peserta didik dapat mencari referensi sumber belajar selain buku teks. Peserta didik juga harus berpikir kritis karena UBD melibatkan peserta didik dalam pemikiran reflektif yang memiliki tujuan dan mengembangkan kesadaran diri yang merupakan elemen kunci bagi kerangka UBD.